kalau ada pilihan antara perusahaan atau pekerjaan dibandingkan kepentingan pribadi, pilih dulu pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024 berlaku untuk semua formasi, baik itu P3K Guru, P3K Nakes maupun P3K Teknis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini kita sudah sampai di part yang ke-184. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 183, silahkan cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke teman-teman, kali ini seperti biasa sebelum kita ke prediksi soalnya, di sini saya mau jelaskan dulu mengenai beberapa materi yang wajib untuk diujikan oleh teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Yang pertama adalah materi kompetensi manajerial, teman-teman ya. Nah, di sini ada 8 aspek yang tidak pernah berganti dari tahun ke tahun, yaitu yang pertama integritas. Ini ada beberapa rinciannya supaya teman-teman ada patokan gitu ya. Sebenarnya nilai integritas itu apa sih yang bisa dilihat? Yang pertama ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, sederhana, kerja keras, berani, dan adil, teman-teman. Nah, ini saya singkat dengan yang bertulis tebal. Silahkan teman-teman nanti dicek aja ya, atau buat teman-teman yang punya singkatan yang lebih keren daripada ini ya, Jupe, Mandi, Gerhana, Berat, silahkan komen aja di kolom komentar. Kemudian selanjutnya setelah integritas yaitu ada kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Oke teman-teman, untuk materi berikutnya biar kita lebih cepat langsung aja ke materi yang kedua yang wajib untuk diujikan adalah materi sosial kultural. Nah, di sini ada 4 aspek teman-teman ya, berdasarkan Permenpan RB terakhir yang merincikan terkait dengan materi-materi kompetensi untuk PPPK, yaitu Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman, yang kedua terkait dengan kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Kemudian yang terakhir adalah materi wawancara teman-teman ya, dan wawancara ini dilakukan dengan sistem CAT ya, tidak dengan individu langsung ya, tapi dengan komputer. Apa sih yang dinilai pada materi wawancara berdasarkan Permenpan RB yang sama teman-teman ya? Jadi materi wawancara itu untuk menilai integritas dan moralitas berdasarkan 5 aspek. Apa saja aspeknya? Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua terkait dengan komitmen, yang ketiga terkait dengan keadilan, yang keempat terkait dengan etika, dan yang terakhir terkait dengan kepatuhan. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah siap, kita langsung saja ke soal yang pertama. Anda sering mendengar pertengkaran tetangga. Beberapa kali Anda mendengar suara barang-barang dilempar, namun hari ini Anda melihat sendiri suami menganiaya istrinya, melakukan kekerasan fisik menggunakan tangan, bahkan dengan beberapa peralatan dapur. Anda tidak suka mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Tindakan Anda adalah A. Saya membiarkannya menyelesaikan masalahnya dengan damai. B. Meminta RT untuk datang menyaksikan perkelahian ini agar segera berhenti. C. Melapor kepada RT dan pihak berwajib setelah mengambil video. Atau yang D. Menanyakan terlebih dahulu pada istrinya apakah hal ini dimaafkan ataukah dilaporkan. Silakan coba teman-teman komen di kolom komentar jawabannya apa, A, B, C, atau D.
Hai teman-teman, buat kalian yang baru aja nemuin channel ini dan belum pernah ikut bimbel aku sebelumnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk daftar di bimbel aku karena kita sudah sampai di bimbel batch 7. Ada 4 kali pertemuan, setiap pertemuan kita bahas 20 soal dan ada juga post-test dan pre-testnya. Bimbel kita laksanakan via Zoom dan ada rekamannya teman-teman buat teman-teman yang berhalangan hadir dan ada juga file PDF-nya lengkap dengan hasil bimbel kita. Pendaftaran untuk batch 7 ini kita buka sampai tanggal 16 Agustus tahun 2024. Jadi pastikan teman-teman tidak ketinggalan dan langsung aja daftar sekarang juga ke WA admin yang ada di sini. Jangan lupa juga untuk teman-teman alumni bimbel batch 1 sampai dengan bimbel batch 6, teman-teman bisa mengikuti pemantapan materi di bimbel lanjutan. Ada 2 kali pertemuan dan masing-masing pertemuan itu ada 20 soal. Di sini triknya lebih banyak dan juga soal-soalnya lebih hot. Pendaftaran kami buka sampai tanggal 14 Agustus tahun 2024. Jadi pastikan teman-teman segera daftar. Terima kasih teman-teman, semoga membantu. Dadah. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Di sini kita lihat teman-teman ya, Anda sering mendengar pertengkaran katanya. Nah, intinya di mana sih? Di hari ini nih, hari ini Anda mendengar, Anda melihat sendiri suami menganiaya istrinya. Berarti ini tindakan KDRT ya, KDRT. Melakukan kekerasan fisik dan juga menggunakan beberapa peralatan dapur. Nah, jadi ini termasuk apa sih KDRT itu teman-teman? Jadi KDRT ini termasuk tindakan kriminal ya, tindakan kriminal. Jadi hal-hal seperti ini harus segera diselesaikan teman-teman, seperti itu. Saya membiarkannya menyelesaikan masalahnya dengan damai. Di sini teman-teman harus perhatikan tindakan Anda sebagai seorang calon ASN itu bagaimana dalam menghadapi sebuah masalah seperti yang ini ya, tindakan kriminal termasuk KDRT ini. Teman-teman bagaimana? Kalau yang A ini dia diam. Kenapa saya bilang diam? Karena saya membiarkannya menyelesaikan masalahnya dengan damai. Ini sebenarnya jebakan teman-teman ya, seolah-olah Anda itu orang yang bijaksana gitu ya, ya udah silahkan selesaikan masalah kalian dengan baik dan damai gitu, seolah-olah Anda ini orang yang bijaksana gitu ya, tapi nyatanya ini adalah jebakan. Berarti di sini peran Anda adalah diam, Anda diam, Anda tidak berbuat apapun, hanya dihaluskan saja kalimatnya teman-teman ya. So yang A ini kurang tepat karena Anda tidak melakukan apapun. B meminta RT untuk datang menyaksikan perkelahian. Nih, garis bawahi teman-teman ya, menyaksikan perkelahian agar segera berhenti. Apakah dengan menyaksikan perkelahian itu bisa berhenti begitu saja? Belum tentu teman-teman ya, kecuali mungkin yang memperhatikan itu sambil membawa tombak atau sambil membawa pistol gitu ya, atau sambil membawa bom nuklir gitu ya, orang bisa langsung berhenti berkelahi karena takut lihat senjatanya. Tapi kalau Pak RT cuman lihat ikut nonton aja, peluangnya sangat kecil untuk pertengkaran itu bisa langsung selesai teman-teman, seperti itu ya. Jadi yang B ini juga kurang efektif ya, kurang efektif gitu teman-teman. Nah kemudian yang C, melapor kepada RT dan pihak berwajib setelah mengambil video. Ini video ini untuk barang bukti. Kemudian di sini ada tindakannya melapor. Nih, melapor kepada RT dan pihak berwajib. Pihak berwajib itu bisa banyak ya, bisa polisi dan lain sebagainya, bisa security dulu atau yang lain gitu teman-teman. Yang penting pihak berwajib gitu. Jadi yang C ini bisa dijadikan solusi. Kemudian yang D, menanyakan terlebih dahulu pada istrinya apakah hal ini dimaafkan ataukah dilaporkan. Gimana teman-teman, C atau D? Oke teman-teman, di sini yang lebih tepat adalah yang C. Kenapa Kak bukan yang D? Bukannya kita nggak suka ya ikut campur urusan orang nih. Ini adalah jebakan teman-teman ya. Anda memang setiap orang mungkin ada pendapat ya, saya nggak suka tuh ikut campur misalnya kayak gitu ya. Atau saya misalkan saya pribadi, saya lebih suka damai. Saya ini introvert, saya diam aja di rumah, biarin orang mau ngapain aja gitu ya. Seolah-olah seperti itu secara kenyataan. Tapi ketika teman-teman menjawab soal, teman-teman harus keluar dari kenyataan yang buruk gitu teman-teman ya. Karena di sini sudah tindakan KDRT. KDRT itu tindakan kriminal. Kriminal itu ada tindakan kejahatan. Jahat nih ya, kejahatan. Kalau Anda menemukan tindakan kejahatan, Anda tidak bisa hanya diam diri doang. Nah, kalimat di sini yang D hanya menanyakan berarti ini baru
baru ingin bertindak, hanya bertanya gitu ya, persentase penyelesaian masalahnya hanya sedikit. Bertanya itu seolah-olah selesai hanya katakan 20%, tapi Anda kalau sudah melaporkan kepada pihak berwajib, itu bisa dianggap selesai ya di atas 50%-nya. Jadi lebih tinggi melapor gitu teman-teman, lebih tinggi poinnya jawaban yang C ini dibanding dengan yang D. Karena kalau yang D bisa jadi istrinya mau maafin atau enggak, itu kan urusan belakang teman-teman, entah dicabut laporannya atau enggak, tapi Anda menyaksikan sendiri gitu ya. Anda bisa melapor kepada RT dan pihak berwajib gitu teman-teman ya, karena Anda menyaksikan sendiri tindakan tersebut. Jadi di sini yang C memiliki poin 4 teman-teman, seperti itu. Oke, ini kira-kira termasuk dari aspek apa teman-teman? Manajerial, sosial, kultural, ataukah wawancara? Coba komen dulu di kolom komentar. Jika teman-teman sudah komen di kolom komentar dan sudah siap, kita lanjut lagi yuk ke soal yang nomor 2. Seorang investor perusahaan baru saja melakukan pelecehan pada istri Anda. Anda sangat menginginkannya bergabung agar perusahaan Anda menjadi semakin maju. Istri Anda sedang menangis akibat perbuatan investor tersebut. Tindakan Anda adalah A. Saya membawa kasus ini ke pihak berwajib. B. Saya lebih mengutamakan kepentingan perusahaan dan pekerjaan saya. C. Saya menenangkan istri saya agar hal ini dapat selesai dengan damai. Atau yang D. Saya bertanya kepada istri saya apakah sikap investor mengganggunya sebelum menentukan keputusan. Silakan coba teman-teman tentuin dulu jawabannya di kolom komentar A, B, C, atau D. Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 dan teman-teman penasaran banget bagaimana sih rasanya seleksi P3K, sini nih, aku mau rekomendasikan kalian untuk coba tryout PPPK tahun 2024 di website aku teman-teman ya. Teman-teman langsung saja ke website aku liliharnawati.ppk.id, dan ini itu udah lengkap banget soal-soalnya teman-teman ya. Ada 90 soal kompetensi teknis, ada 25 soal manajerial, 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Udah sesuai banget dengan tes yang asli teman-teman. Dan juga untuk waktunya sudah kami setting seperti tes yang asli 120 menit untuk sesi pertama dan 10 menit untuk sesi kedua. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, mumpung masih ada harga promo, dan tentunya harga di website aku ini lebih murah daripada di website-website lainnya. Oke teman-teman, silakan aku tunggu ya. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah punya jawaban, yuk kita bahas dulu yang nomor 2 ini. Di sini kita lihat teman-teman ya, seorang investor nih melakukan pelecehan pada istri Anda, dan Anda menginginkannya bergabung agar perusahaan menjadi semakin maju. Nih Anda mau dia bergabung. Istri Anda sedang menangis bla 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 gitu ya. Nah, di sini Anda pilih siapa? Istri atau pekerjaan? Oke teman-teman, kita langsung saja yang A. Saya membawa kasus ini ke pihak berwajib. Ini kita keep dulu ya, karena ada ketegasan. Kenapa Kak harus tegas? Karena di sini ada tindakan pelecehan. Pelecehan ini juga termasuk hal yang tidak bisa kita diamkan saja teman-teman ya. Ini termasuk tindakan kriminal. Kemudian yang B, saya lebih mengutamakan kepentingan perusahaan dan pekerjaan. Nah teman-teman perlu diperhatikan, mungkin sering teman-teman dengar saya bilang kalau ada pilihan antara perusahaan atau pekerjaan dibandingkan kepentingan pribadi, pilih dulu pekerjaan. Ya teman-teman, kalau dalam keadaan normal. Tapi perhatikan di sini, kalimat di soal itu bukan antara pekerjaan dan kepentingan pribadi, bukan. Tapi antara pekerjaan dan juga pelecehan, tindakan kriminal. Nah, mana yang harus diutamakan? Utamakan, selesaikan dulu tindakan kriminal yang ada, bukan ke pekerjaan teman-teman ya. Teman-teman harus tegakkan dulu keadilan. Tegakkan dulu keadilan, baru mementingkan perusahaan. Kenapa Kak? Karena di sini investor itu nggak cuma satu orang, bisa banyak orang. Tapi kalau kejahatan Anda biarkan, maka kejahatan itu akan terus tumbuh dan menjadi besar. Anda akan menjadi salah satu pelopor dari kejahatan itu kalau Anda diam saja. Gitu, karena Anda diam, maka terjadi terus-menerus kejahatan itu, kriminal itu. Jadi di sini teman-teman, kalau antara tindakan kriminal dan pekerjaan, teman-teman selesaikan dulu masalah kriminalnya dulu gitu teman-teman. Jadi di sini yang mana? Yang A lebih tepat teman-teman ya dibandingkan dengan yang B. Kemudian yang C, saya menenangkan istri saya agar dapat selesai dengan damai. Apa iya ini solusinya teman-teman? Bukan ya, menenangkan istri ini bukan solusi, karena ini udah tindakan pelecehan. Pelecehan itu kriminal teman-teman ya. Kriminal. Kak, gimana kalau pelecehannya ini ringan?
Oke teman-teman, kalau teman-teman bertanya seperti itu, gimana kalau saya balik? Bagaimana kalau tindakan pelecehannya ini pelecehan yang berat? Gitu teman-teman ya. Jadi kalau sudah disebutkan di soal tentang pelecehan, eh, buat aja secara umum gitu teman-teman. Jangan andaikan ini pelecehannya ringan aja kak, bagaimana kalau dia berat kak gitu, jangan teman-teman ya. Jadi kalau udah pelecehan itu langsung aja simpulkan itu sebagai tindakan kriminal yang harus segera dicarikan solusinya gitu teman-teman. Jadi yang C ini kurang tepat. Kemudian yang D saya bertanya apakah ini mengganggunya. Perhatikan, perlu nggak kita tanya seperti itu? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena sudah ada di soal. Nih, istri Anda sedang menangis katanya, berarti itu mengganggunya. Nggak usah ditanyain lagi. Jadi yang D ini bukan solusi. So yang paling tepat di sini yang A yang memiliki poin 4. Seperti itu teman-teman ya. Kalau ada yang nanya, Kak, tapi kan saya tesnya ini saya seorang perempuan, bukan seorang laki-laki, jadi saya nggak punya istri. Perhatikan teman-teman ya, kalau udah di soal saklek bilang Anda itu laki-laki seperti di soal ini ya, istri Anda dibilang ya, mau Anda sudah menikah atau belum menikah, mau Anda laki-laki atau perempuan, teman-teman harus merubah diri menjadi apa yang diinginkan di soal tersebut. Seperti itu ya. Oke, clear teman-teman ya. Kalau udah clear, kita next lagi ke soal yang nomor 3. Anda baru saja menandatangani kontrak kerjasama dengan Pak Robert. Ia meminta Anda menjadi ketua pada acara yang akan digelar perusahaannya. Beberapa anggota panitia adalah karyawan Pak Robert. Anda merasa tidak nyaman memerintah mereka disebabkan mereka bersikap acuh tak acuh. A. Saya meminta Pak Robert untuk mengganti mereka. B. Saya meminta kerjasama mereka agar mereka tetap mengerjakan tugasnya. C. Saya berusaha mendekati mereka agar mereka nyaman dan ramah pada saya. Atau yang D. Saya berterus terang bahwa pekerjaan ini tidak mudah tapi harus dilaksanakan. Gimana teman-teman jawabannya? Kalau teman-teman belum tahu jawabannya, coba di pause dulu. Kemudian hitung kira-kira teman-teman dalam waktu 20 atau 30 detik udah bisa jawab atau enggak. Kalau teman-teman udah bisa jawab, coba komen-komen dulu di kolom komentar. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book Siap Hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara, berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin ebook aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Kalau sudah, kita akan jawab bersama. Intinya di mana sih teman-teman? Di sini Anda intinya sebagai ketua acara ya, ketua acara. Tapi masalahnya Anda tidak nyaman untuk memerintah anggota panitia acara karena mereka bersikap acuh tak acuh. Nah, gimana tindakan teman-teman jadi ketika teman-teman jadi ketua atau jadi pemimpin atau jadi direktur misalnya teman-teman ya? Intinya kalau teman-teman jadi yang di atas, bagaimana teman-teman mengatur orang yang di bawah Anda supaya mereka mau bekerja, supaya mereka mau untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Mau mereka acuh tak acuh, mau mereka cuek atau bagaimanapun, gimana tindakan Anda? Nah, seolah seperti itu soal ini teman-teman ya. Mungkin nanti redaksinya akan berbeda-beda ketika teman-teman menghadapi soal yang asli gitu teman-teman. Tapi kurang lebih nanti triknya akan sama teman-teman, seperti itu. Saya meminta Pak Robert untuk mengganti mereka. Kita keep dulu. B. Saya meminta kerjasama mereka agar mereka tetap mengerjakan tugasnya. Minta kerjasama agar mereka mengerjakan tugas. A atau B? Di sini yang lebih tepat adalah yang B teman-teman. Kak, kenapa nggak ganti aja orangnya? Perhatikan teman-teman ya, setiap teman-teman misalkan ada kendala menghadapi seseorang, nggak bisa orang itu langsung Anda ganti. Apalagi di sini Anda hanya ketua acara. Itu adalah karyawannya Pak Robert gitu teman-teman ya, nggak bisa Anda main ganti aja Pak, nggak usah anggota yang ini acuh tak acuh, nggak bisa. Anda harus berusaha dulu untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut supaya mereka mau kerja gitu teman-teman. Jadi di sini yang B yang lebih tepat. Nasihati dulu, mintain dulu mereka untuk bekerja sama agar mereka mau mengerjakan tugasnya. Intinya adalah mereka mau ngerjain tugas ini gitu teman-teman ya. Bukan malah langsung begitu mereka acuh tak acuh baru mereka cuek aja Anda langsung minta ganti. Berarti di sini Anda ini nggak cocok jadi pemimpin gitu ya, nggak cocok jadi ketua acara. Jadi yang A ini tidak tepat. Kemudian yang C, saya berusaha mendekati mereka agar mereka nyaman dan ramah pada saya. Mendekati mereka agar nyaman dan ramah. Mana yang lebih tepat, B atau C? Di sini teman-teman yang lebih tepat adalah yang B. Kenapa nggak yang C aja? Karena yang C ini baru di tahap pendekatan. Pendekatan ini memang bagus teman-teman, tapi di sini mereka hanya nyaman dan ramah kepada Anda. Tapi yang kita inginkan adalah anggota Anda mau bekerja. Jadi yang B lebih tepat ya, Anda minta mereka untuk ayo dong kerjasamanya mana supaya apa? Supaya mereka mau kerja. Mereka intinya mau kerja untuk Anda gitu teman-teman. So di sini yang B ini lebih tepat ya daripada yang C teman-teman ya, karena pendekatan aja tidak cukup teman-teman kalau mereka hanya dekat tapi mereka tetap nggak mau kerja. Karena mungkin mereka kiranya kami ini kan karyawan tetap Pak Robert, kenapa kami harus ikutin Anda gitu, mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau hanya pendekatan saja, kalau hanya buat mereka nyaman, ramah aja belum tentu mereka mau kerja. Tapi kalau Anda sudah tegas minta mereka kerja sama, minta mereka mengerjakan tugas, mereka harus mau teman-teman, mau nyaman tidak nyaman mereka harus mau. Jadi yang B ini lebih tepat ya. Kemudian yang D, saya berterus terang bahwa pekerjaan ini tidak mudah tapi harus dilaksanakan. Saya berterus terang ini tindakan atau bukan? Ini tindakan teman-teman ya, tapi lebih kepada antara tindakan dan pendapat gitu ya, tidak menunjukkan apa aksi Anda agar karyawan-karyawan Pak Robert ini mau kerja, tidak menunjukkan itu ya, hanya kayak curhatan gitu ya. Saya berterus terang ini hanya seperti dia curhat gitu teman-teman. Jadi yang D ini kurang tepat ya, lebih tepat di sini yang B yang memiliki poin 4 gitu teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang mungkin nanya-nanya nih, kira-kira Kak yang lainnya itu ada poinnya nggak? Ada. Jadi kalau manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara itu ada poinnya masing-masing ya teman-teman ya. Ada 4, 3, 2, 1. Dan teman-teman diusahakan untuk teman-teman bisa memilih jawaban yang memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 4 ya teman-teman. Ini termasuk dari contoh soal manajerial. Oke. Aspek apa Kak? Ini bisa termasuk dari aspek pengambilan keputusan. Oke teman-teman, kalau teman-teman udah siap, kita next lagi ke soal yang nomor 4. Anda adalah anggota sensus. Hari ini ada perintah untuk mendapatkan data sensus penduduk yang sangat mendesak. Akan tetapi beberapa warga menolak untuk dilaksanakan sensus. Beberapa tidak mau keluar rumah dan ada juga yang bersikap acuh tak acuh. Tindakanmu adalah A. Saya meminta bantuan Pak RT dan pejabat desa lainnya untuk melakukan sensus. B. Saya meminta kelengkapan data mereka pada tetangganya yang baik dan ramah. C. Saya meminta bantuan pada pejabat desa untuk memberikan arahan pada warga agar berkenan di sensus. Atau yang D, saya menjelaskan tujuan saya hanya melakukan sensus penduduk dan tidak melakukan tindakan merugikan lainnya. Silakan teman-teman coba di komen di kolom komentar A, B, C, atau D. Kira-kira soal ini sudah lumayan hot nggak teman-teman? Ini lumayan panjang nih. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Guru untuk PGSD, di sini aku mau rekomendasikan kalian belajar pakai e-book dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap, ada soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. E-book ini berisi 200 bocoran soal kompetensi teknis dan juga 68 bocoran soal manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. Jadi buat teman-teman silahkan teman-teman belajar pakai e-book dari aku ini dan jangan lupa dikembangin lagi soal-soalnya untuk latihan teman-teman ya. Tunggu apa lagi? Langsung aja order melalui WA admin dan juga bisa melalui website aku di lilihernawati.ppk.id. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Oke teman-teman, kalau teman-teman udah punya jawaban, yuk kita bahas bersama. Kita lihat teman-teman ya, di sini Anda anggota sensus. Oke teman-teman, jadi soal ini sebenarnya adalah salah satu bocoran soal yang baru aja saya dapat dari salah satu teman kita yang katanya udah berhasil melewati seleksi PPPK tahun 2023. Nah ini kurang lebih seperti ini teman-teman ya, saya modif sendiri sedikit biar tidak terlalu sama persis dan juga beliau kasihnya kan yang umum-umum gitu teman-teman ya.
Oke, ini katanya termasuk dari soal wawancara, teman-teman. Wawancara. Nah, kita lihat di sini. Anda kan ingin mendapatkan data sensus penduduk yang sangat mendesak, berarti sifatnya segera gitu teman-teman dilaksanakan. Tapi di sini warga menolak dilakukan sensus dan mereka bersikap acuh tak acuh, cuek gitu ya, tidak mau keluar rumah katanya. Nah, gimana tindakan Anda agar sensus penduduk ini tetap dapat meskipun mereka nggak mau keluar, acuh tak acuh? Gimana cara menyelesaikan masalah ini? Ini ada masalah nih. Masalahnya di sini. Gimana solusinya? Saya meminta bantuan Pak RT dan pejabat desa lainnya untuk melakukan sensus. Jadi dia mau pindah tugas. Pindahkan tugas ke RT ya. Jadi Anda tidak lagi melaksanakan tugas Anda menjadi anggota sensus gitu teman-teman ya. Anda malah menyerahkan tugas Anda itu kepada Pak RT atau pejabat. Di sini karena sikap para penduduk yang cuek gitu teman-teman ya. Tapi sebenarnya ini bukan solusi yang tepat. Kenapa Kak bukan solusi yang tepat? Karena di sini bukan Anda lagi yang kerja, tapi Pak RT atau pejabatnya. Jadi bukan solusi. Kemudian yang B, saya meminta kelengkapan data mereka pada tetangganya yang baik dan ramah. Kita keep dulu teman-teman ya, karena ini dia bisa dapat data-datanya gitu teman-teman. Kemudian yang C, saya meminta bantuan pada pejabat desa untuk memberikan arahan pada warga agar berkenan di sensus. B atau C? Yang lebih tepat yang C. Kenapa Kak bukan yang B? Karena di sini terkait dengan sensus. Teman-teman, dari tahun 2020 ya kalau nggak salah itu ada sensus online ya, sensus penduduk online gitu teman-teman. Nah, di situ juga sudah dijelaskan bahwa harusnya setiap penduduk dengan sukarela memberikan data-data sensus. Jadi tidak diwakilkan oleh siapapun. Sensus itu memang untuk mengetahui ya teman-teman ya berapa sih jumlah penduduk dalam suatu daerah. Tapi data sensus itu tidak hanya sekedar mengetahui jumlah penduduk. Ada banyak yang diminta. Misalkan ada NIK-nya, ada kakaknya, ada pekerjaannya dan lain sebagainya. Jadi Anda tidak bisa mewakilkan untuk sensus tersebut kepada tetangganya karena minim yang diketahui. Karena datanya itu diketahui oleh orang tersebut, bukan dengan tetangganya, bukan diketahui oleh tetangganya gitu teman-teman ya. Tidak semua hal diketahui oleh tetangganya. Jadi yang B ini kurang tepat. Kemudian yang D, saya menjelaskan tujuan saya hanya melakukan sensus di sini. C atau D? Tetap lebih tepat yang C teman-teman ya. Jadi minta bantuan pejabat untuk apa? Untuk memberikan arahan pada warganya agar mereka mau disensus. Agar mereka dengan senang hati keluar dari rumahnya dan bersikap ramah gitu kepada Anda yang mau mensensus gitu ya. Jadi pejabatnya yang datang memberikan arahan, ayo dong ibu bapak silahkan keluar mau disensus gitu ya. Bukan Anda yang menjelaskan saya hanya mau sensus kok, mau sensus doang gitu ya teman-teman ya. Padahal di sini mereka udah tahu. Kenapa bukan yang D? Karena di soal berarti warganya sudah tahu Anda mau melakukan sensus. Kenapa? Karena dia menolak. Sudah menolak dilakukan sensus, berarti dia tahu Anda itu mau ke sana sensus. Tapi mereka nggak sadar seberapa pentingnya sensus tersebut. Mereka belum sadar. Jadi Anda harus meminta orang yang lebih bisa didengar oleh warga gitu ya. Ini di sini yang C ini mungkin mereka bisa mendengar pejabat desa, entah itu RT, RW atau tetua gitu teman-teman ya. Mereka lebih mendengarkan beliau-beliau. Jadi beliau yang bisa memberikan arahan gitu teman-teman ya. Ini bisa wawancara, bisa juga sosial kultural sebenarnya teman-teman. Seperti itu. Jadi ini jawabannya yang memiliki poin 4 itu yang C teman-teman ya, poin 4. Oke teman-teman, sudah berapa salahnya nih? Coba komen dulu di kolom komentar. Atau udah betul semua? Kalau sudah betul semua, yuk kita next lagi ke soal yang nomor 5. Anda melihat postingan seorang selebgram yang membagikan rekaman CCTV rumahnya. Rekaman tersebut menunjukkan suaminya yang melakukan KDRT. Ia mengatakan bahwa kejadian ini sering terjadi selama beberapa tahun terakhir. Bahkan terlihat anaknya yang masih bayi ikut terkena tendangan. A. Saya membantu memviralkan kasus tersebut. B. Saya meminta orang terkenal untuk membantu menanganinya. C. Saya melaporkan pada pihak berwajib agar membantunya. Atau yang D. Saya memintanya untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Gimana teman-teman jawabannya nih? A, B, C, atau D?
Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami Lili Hernawati ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin teman-teman udah tahu ya, berita ini lagi viral, barusan banget nih saya dari kemarin kalau nggak salah ya, lihat ini postingannya gitu teman-teman. Mungkin teman-teman udah langsung bisa terka gitu ya kejadiannya seperti apa. Tapi di sini teman-teman jangan langsung visualkan ke orang tersebut ya, tapi teman-teman harus fokus kepada soalnya ya. Oke teman-teman, untuk soal nomor 5 ini silahkan bantu Mimin untuk meramaikan video ini dengan komen di kolom komentar jawaban teman-teman apa, A, B, C, atau D. Oke teman-teman, terima kasih. Next kita akan bahas lagi untuk yang nomor 5 ini. Dadah! Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.